Indonesia kemudian negeri matahari terbit menguatkan kerja sebanding di perubahan digital guna mengatasi kesulitan stunting lalu meningkatkan pelayanan kebugaran bagi ibu lalu anak. Kolaborasi ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan teknologi di sektor pelayanan kebugaran. PLT Kepala LAN RI Muhammad Taufik menyatakan pentingnya sinergi lintas instansi untuk mencapai tujuan ini. Jepang mempunyai sejarah panjang pada menangani stunting selama tambahan dari 40 tahun dengan pendekatan holistik yang digunakan mengutamakan peningkatan nutrisi kemudian pemantauan kondisi tubuh anak sejak dini. Pada 1948, prevalensi stunting dalam negeri ini mencapai 50% melalui kegiatan intensif yang menitik beratkan pada periode 1000 hari pertama keberadaan anak juga nutrisi ibu hamil juga menyusui hitungan stunting berhasil ditekan mendadak hingga mencapai 5,7% pada 1986. Direktur Departemen Kemakmuran Anak di area pusat kota Hirakata Tanaka Yuko menjelaskan bahwa negeri matahari terbit berhasil menunjukkan contoh sukses dengan inisiatif Kodomo Sukudo, kantin anak-anak yang tersebut menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau orang tua tunggal. Program yang dimaksud dimulai di area Tokyo pada 2012. Ini tidaklah hanya sekali membantu permintaan nutrisi anak, tetapi juga memperhatikan kemampuan fisik mental lalu kesejahteraan mereka. Daerah perkotaan Hirakata pun menjadi pionir pada pemanfaatan teknologi untuk memperkuat Kodomo Sukodo, memperluas dukungan sosial bagi anak-anak dalam luar rumah lalu sekolah. Memiliki buah hati adalah impian banyak pasangan, namun tidaklah semua perjalanan menuju kehamilan berjalan mulus. Permasalahan kesuburan bisa jadi menjadi tantangan yang dimaksud cukup kompleks, kemudian memerlukan perhatian khusus. Inilah mengapa penting bagi pasangan untuk memahami kondisi kesuburan mereka sejak awal, kemudian melakukan pemeriksaan tepat waktu. Bethsaida Hospital Gading Serpong menyediakan layanan fertility check-up sebagai langkah awal bagi pasangan yang mana ingin mengetahui kondisi kemampuan fisik reproduksi mereka itu dan juga memulai perjalanan kehamilan dengan benar. Mengenal kesulitan kesuburan. Kesuburan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik pada pria maupun wanita. Pada wanita, kesulitan kesuburan bisa jadi disebabkan oleh gangguan ovulasi, penyumbatan pada tuba falopi, endometriosis, hingga permasalahan hormonal. Sementara itu, pada pria, gangguan kualitas dan juga kuantitas sperma banyak menjadi penyulut utama. Gaya hidup, usia, stres, lalu riwayat kondisi tubuh juga turut berperan pada mempengaruhi kesuburan. Dr. Andriana Kumaladewi, dokter spesialis kebidanan kemudian kandungan, subspesialis fertilitas dalam Women Health Center Bethsaida Hospital menjelaskan bahwa deteksi dini juga penanganan yang tepat sangat penting untuk mengatasi hambatan kesuburan. Banyak pasangan yang mana tidaklah menyadari adanya kesulitan kesuburan hingga dia mencoba untuk hamil lalu mengalami kesulitan. Fertility check-up memungkinkan kita untuk mengidentifikasi permasalahan sejak dini, kemudian melakukan intervensi yang dimaksud sesuai. Pemeriksaan ini meliputi evaluasi kondisi tubuh reproduksi secara menyeluruh, baik pada pria maupun wanita, sehingga kita mampu memberikan rencana penanganan yang tepat, ungkap Dr. Andriana. Penting untuk dipahami bahwa kesuburan tidak cuma permasalahan wanita. Sekitar 30-40% persoalan hukum ketidaksuburan disebabkan oleh faktor pria dan juga 30-40% lainnya oleh faktor wanita.
sementara sisanya merupakan kombinasi keduanya atau tiada diketahui penyebabnya. Oleh sebab itu, pemeriksaan kesuburan sebaiknya diadakan oleh kedua belah pihak. Fertility check-up pada Bethsaida Hospital Gading Serpong mencakup berbagai pemeriksaan seperti pemeriksaan hormonal, USG, juga HSG untuk mengetahui kondisi tuba falopi. Setiap langkah pemeriksaan dirancang untuk memberikan pandangan lengkap tentang kondisi kesuburan pasien dan juga menentukan langkah-langkah penanganan yang mana diperlukan. Sebagai orang tua, penting untuk tidaklah hanya saja mengandalkan pola makan sehat, tetapi juga memberikan dukungan tambahan melalui suplemen yang mana tepat. Nutrisi yang mana seimbang lalu proteksi daripada dapat menjadi kunci utama pada menjaga imunitas anak tetap memperlihatkan kuat sehingga dia masih terlibat dan juga sehat pada berada dalam kondisi yang mana tidaklah bersahabat ini. Anak-anak lebih tinggi rentan terhadap dehidrasi lalu infeksi selama musim kemarau. Oleh akibat itu, orang tua harus proaktif pada menjaga kondisi tubuh mereka. Suhu tinggi dapat mengurangi kekuatan daya tahan tubuh sehingga penting untuk meyakinkan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi kemudian hidrasi yang memadai sebagai langkah awal untuk meningkatkan kekuatan sistem imun mereka, kata praktisi aspek kesehatan warga, Dr. Ngabila Salama. Dr. Ngabila Salama juga menekankan perlunya perhatian terhadap pola makan anak, khususnya pada memilih makanan yang kaya akan vitamin dan juga mineral penting seperti vitamin C, D, juga zinc, sayuran hijau, buah-buahan seperti jeruk serta stroberi, juga kacang-kacangan merupakan sumber nutrisi yang sangat baik. Selain itu, menjaga hidrasi yang mana optimal sangat penting. Pastikan anak minum air putih yang dimaksud cukup sepanjang hari, khususnya ketika mereka terlibat bermain di dalam ruangan untuk menjaga resiko dehidrasi. Dr. Ngabila Salama juga merekomendasikan suplemen herbal dapat menjadi tambahan yang bermanfaat pada membantu kondisi tubuh anak di dalam masa sulit ini. Bahan-bahan alami seperti temulawak juga meniran telah terjadi lama dikenal mampu meningkatkan imunitas secara tradisional. Produk-produk ini dapat diberikan dengan aman terhadap anak, namun tetap memperlihatkan perlu dipastikan sesuai dengan dosis yang digunakan, direkomendasikan, dan juga setiap saat konsultasikan dengan dokter sebelum memberikan suplemen terhadap anak. Dr. Ngabila Salama menambahkan bahwa orang tua dapat melakukan beberapa langkah simpel untuk menjaga kemampuan fisik anak selama kemarau, seperti menyediakan makanan segar, kemudian bergizi setiap hari, melakukan konfirmasi anak cukup istirahat, dan juga menghindari paparan sinar matahari secara langsung. Memilih pakaian yang mana ringan dan juga mengakomodasi keringat juga sangat penting untuk menjaga kenyamanan anak. Dengan kombinasi nutrisi yang baik, hidrasi yang mana cukup, serta dukungan dari suplemen herbal, anak-anak dapat tetap memperlihatkan sehat juga bergerak meskipun cuaca sedang panas.